Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring matematika SMP Negeri 2 Blora. Baiklah anak-anakku, topik kali ini adalah kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Langsung aja. Indikator yang pertama adalah tentang laba dan rugi. Laba atau untung adalah harga jual lebih besar daripada harga pembelian, atau disingkat untung sama dengan J dikurangi B. J adalah harga penjualan, B adalah harga pembelian. Contoh, seorang pedagang membeli pensil 1 lusin dengan harga 15.000. Jika pensil ini dijual dengan harga 2.000, maka tentukanlah untung yang didapat penjualan seluruh pensil itu. Seluruhnya lo ya, 1 lusin itu 12 biji ya. Oke, berarti 12 dikali dengan 2000 diperoleh 24, maka untungnya adalah 24.000 dikurangi 15.000 diperoleh 9.000 rupiah. Sekarang indikator rugi. Besar rugi adalah jika harga pembelian lebih besar dibandingkan harga penjualan, atau disingkat rugi sama dengan pembelian dikurangi penjualan, B dikurangi C. Contoh, karena harga menurun terpaksa ibu menjual jeruknya dengan harga 5.000 per kilogram, sedangkan modal yang dikeluarkan seluruhnya adalah 540.000. Jika banyak jeruk 100 kg, hitunglah seluruh kerugian yang dialami ibu. Langsung aja, modalnya 540 dikurangi harga penjualan berarti 100 dikali 5.000 diperoleh 500.000, sehingga kerugian yang dialami ibu adalah 40.000. Atau rumus singkat yang perlu kalian pelajari tentang aritmatika sosial ini adalah U untung, HJ harga jual, HB adalah harga beli. Untung berarti harga jual dikurangi harga beli, rugi adalah harga beli dikurangi harga jual. Oke, harga beli itu bisa diperoleh dari harga jual dikurangi untung, harga beli bisa diperoleh dari harga jual ditambah rugi, harga jual bisa diperoleh dari harga beli ditambah untung, harga jual bisa diperoleh dari harga beli dikurangi rugi. Oke, berikutnya, bagaimana penerapan persentase untung dan rugi? Persentase untung sama dengan untung yang diperoleh dibagi dengan harga beli dikali 100%. Persentase rugi adalah rugi yang dialami dibagi dengan harga beli dikali 100%. Oke, bagaimana penerapannya dalam soal berikut? Contoh soal. Bapak membeli 1 slop rokok berisi 10 bungkus dengan harga 50.000. Kemudian dijual per bungkusnya adalah 5.500. Pertanyaannya, untung atau rugi? Yang kedua, untung atau ruginya berapa? Yang ketiga, bagaimana persentasenya? Langsung aja kita jawab. Oke, harga beli 50.000, harga jual berarti 5.500 kali 10, maka 55.000 berarti ya, harusnya itu bukan 5.500, salah. Yang betul 55.000. Karena harga jual lebih besar daripada harga beli, maka Bapak untung. Ingat, ini tidak ada 500-nya ya, mohon diralat. Kemudian, berapa untungnya? Untung adalah harga jual dikurangi harga beli, maka diperoleh 5.000. Untungnya diperoleh 5.000. Untuk mencari persentase untung bagaimana? Persentase untung diperoleh dari untung dibagi harga beli dikali 100%. 5.000 dibagi 50.000 dikali 100% diperoleh 10%. Soal berikutnya, seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 1 juta. Ongkos angkutnya 100.000. Kemudian 40 durian itu dijual 13.000, 52-nya dijual 10.000, sisanya busuk. Berarti hanya bisa menjual 92 buah dengan harga yang berbeda ya. Pertama, modalnya ditambah dengan
biaya angkut sehingga diperoleh 1.100.000. Harga penjualan 40 dijual 13.000, 52 dijual 10.000 sehingga diperoleh 1.040.000. Rugi, kenapa rugi? Karena harga jual lebih kecil daripada harga pembelian. Ruginya berapa? Ruginya adalah 60.000. Persentase rugi berapa? Rugi dibagi modal dikali 100.000 sehingga diperoleh 5,77%. Ini rumus cepat dalam harga pembelian dan harga penjualan. Harga penjualan adalah harga pembelian ditambah untung, harga penjualan, harga pembelian dikurangi rugi. Harga pembelian, harga penjualan kurangi untung, harga pembelian, harga penjualan kurangi rugi, ditambah rugi. Untung, ini secara rumus cepat ya, persentase untung dikali harga beli, rugi, persentase rugi dikali harga pembelian. Jika ada soal hanya diketahui harga beli saja sama persentase untung, mencari harga jual, ini rumusnya. Harga jual berarti harga beli ditambah dalam kurung persentase untung dikali harga beli per modal ya, atau modal dikali harga beli atau modal. Harga penjualan adalah harga beli dikurangi persentase ruginya berapa, kalau rugi ya, dikali harga beli atau modal. Harga pembelian, harga penjualan dikurangi persentase untung dikali harga pembelian atau modal. Ini bukan per ya, ini atau. Harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah persentase rugi dikali harga pembelian atau modal. Soal untuk penerapan rumus-rumus tadi, ini ada 40 buah mainan, memperoleh hasil penjualannya 432.000. Oke. Mainan tersebut ternyata mendapat untung 90.000. Tentukan harga belinya. Oke. Harga 30 buah 432.000. Harga pembelian 30 buah berarti harga penjualan kurangi untung. Berarti kita peroleh harga pembeliannya adalah 342.000. Harga pembelian sebuah mainan edukatif berarti 342.000 dikurangi 30.000 berarti satuannya adalah 11.400. Ini diketahui ya, harga beli 800, pedagangnya untung 15%. Hanya diketahui harga beli sama untung. Berarti kita mencari untungnya dulu. Persentase untung berarti 15%, berarti 15 per 100 dikali 800.000 berarti diperoleh 120.000. Harga penjualan sama dengan harga pembelian tambah untung sehingga diperoleh 920.000. Soal berikutnya. Diketahui ya, ini ada banyaknya 45 buah membeli ya. Semangka ya, ini setelah terjual habis ternyata pedagang itu mengalami kerugian. Di sini diketahui ruginya 13.500 karena ia hanya memperoleh uang hasil penjualan sebanyak ini ya. Berarti harga pembelian, harga penjualan ditambah rugi, berarti diperoleh harga pembelian seluruhnya adalah 508.500. Harga pembelian berarti 508.500 dibagi 45 diperoleh 11.300. Berikutnya ini ada toko kain ya, kemudian menjual 2 lembar kain batik dengan motif yang sama dengan harga 96.000. Ternyata toko tersebut mengalami kerugian sebesar 25%. Harga pembelian berapa? Berarti harga penjualan dalam persen kita cari dulu. Berarti harga beli kurangi rugi, berarti 100% kurangi 75%, berarti harga pembeliannya adalah 75%. Berarti 75% dari 96 kita cari, diperoleh harga pembelian seluruhnya kan 100%, berarti 100 per 75 dikali 96. Maka harga pembeliannya adalah 128.000. Harga pembelian selembar kain berarti berapa? Karena ini kan 2 lembar, maka kita bagi 2.
sehingga per lembar kainnya adalah 64.000. Berikutnya, indikator yang perlu kalian kuasai yaitu tentang rabat atau diskon, neto, bruto, tara, dan bunga dan pajak. Oke, kita belajar dulu tentang rabat. Rabat itu diskon atau potongan harga, sehingga harganya lebih murah daripada harga sebenarnya. Itu rabat ya, berarti harga yang dijual dikurangi dengan potongan yang diperoleh. Sedangkan neto adalah berat isi atau sama dengan berat bersih. Bruto itu berat isi beserta tempatnya. Tara itu tempat atau wadahnya. Bruto itu berat bersih tambah tara. Bunga uang itu berarti riba. Pajak terdiri dari dua jenis, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, sekarang diskon. Sebuah toko harga satu bukunya 3.000. Membeli satu lusin akan diberi diskon 10%. Maka kita hitung satu lusin harganya berapa. Oke, diperoleh 36.000, diskon 10% dari 36.000, maka yang dibayar hanya 32.400. Berikutnya, ini tadi sudah ada satu soal, ini saya kasih contoh soal lain ya. Oke, sebuah toko memberikan diskon 20% untuk kaos dan 15% untuk jenis barang lain. Jika Revi membeli satu potong kaos dengan harga ini dan sebuah barang lain ya dengan harga 90.000, berapa rupiah Revi harus membayar? Oke, kita bahas. Harga satu kaos dan satu tas yang 90.000 tadi tas ya, kita jumlahkan berarti 165.000. Oke, diskon berarti 20% kali yang harga kaos, 15% kali yang tas, berarti diperoleh ini 15.000 tambah 13.500, berarti total diskonnya adalah 28.500. Maka yang dibayar Revi berapa? Total harga kaos dan tas tadi dikurangi dengan diskon, diperoleh 136.500. Menyelesaikan perbandingan tentang bruto, tara, neto. Oke, misalkan ini sebuah karung berisi beras seluruhnya 100 kg. Jika berat karungnya 0,2 kg, maka berat berasnya berapa? Ya sudah, berarti 100 kg dikurangi 0,2, diperoleh 99,8 kg. Kemudian berat karung dan beras 100 kg disebut bruto. Sedangkan berat karung itu wadahnya, berarti itu tara, wadah itu tara. Tara diperoleh persentase tara kali bruto, perlu diingat. Persentase taranya berapa dikali berat kotornya. Berat beras 99,8 disebut neto atau berat bersih, diperoleh dari bruto kurangi tara. Harga bersih berarti neto dikali harga satuan berat. Oke, berikutnya. Seorang pedagang membeli 5 karung beras, berat kotornya itu 50 kg dan taranya 1%. Berapa rupiah pedagang itu membayar jika harga setiap kilogram berasnya 6.000? Berat bruto kita kalikan, diperoleh 250. Tara 1% berarti 1/100 kali 250 berarti 2,5. Berat bersihnya kita hitung, berarti diperoleh 247,5. Pedagang harus membayar berapa? 247,5 dikali 6.000, sehingga diperoleh 1.485.000. Berikutnya, sekarang kita belajar tentang bunga. Bunga tunggal itu bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja. Bunga majemuk itu bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Sedangkan pajak potongan wajib yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara. Oke, langsung aja penerapannya.
bunga itu secara rumusnya P itu suku bunganya, MO adalah modal awal, T adalah waktu dalam setahun. Bunga itu P kali MO kali T. Contoh soal. Berarti menyimpan uang itu adalah modal, suku bunganya 15% setahun, berarti per 12 ya nanti ya. Tentukan besar bunga dan berapa lama ia menabung. Kita bahas satu persatu. Modalnya 2 juta, P 18%, P 1 bulan ya, berarti 1 per 12 ya, karena bunga tunggal di sini. Berarti bunga dalam 1 bulannya adalah 18 per 100 kali 2 juta dikali 1 per 12 diperoleh 30.000. Sedangkan untuk berapa lama dia menabung supaya diperoleh 180.000, berarti mencari lama menabung adalah bunga dibagi dengan persentase dikali modal awal. Berarti 180.000 dibagi 18 per 100 kali 2 juta, sehingga lama menabungnya berapa? 6 per 12. Berikutnya ada soal diperoleh modal sebesar 1.400.000, kemudian di sini bunganya 11% per tahun. Setelah 3 bulan uang tersebut diambil untuk memperbaiki rumah, berapa uang yang diterima setelah 3 bulan? Berarti modalnya 1.400.000, berarti bunga berarti 3 per 12 dikali 11 per 100 dikali modal, sehingga diperoleh bunganya 38.500. Yang diterima berarti 1.400.000 modalnya ditambah bunga, sehingga diperoleh 1.438.500. Soal berikutnya mencari besar modalnya. Jadi sudah ada persen bunga, ada lama menabung, ada bunga yang diterima, mencari besar modalnya. Berarti kita masukkan secara rumus aja, 3 per 12 dikali 13 per 100 kali modal diperoleh bunganya 26.000. Kalikan semua berarti diperoleh 13 per 400 kali modal dikali bunga sama dengan bunga. Maka modalnya adalah 26.000 dikali 400 per 13 ya. Ini kan dibagi berarti dikali 400 per 13, sehingga diperoleh 800.000 rupiah. Ini 26 ya, mohon diralat bukan 226. Oke. Contoh yang ketiga, ini ada uang 250.000 dengan bunga 2% per bulan. Besar bunga setelah 6 bulan, besar tabanasnya setelah 1 tahun. Kita jawab, setelah 6 bulan berarti 6 kali 2% kali 250.000 berarti diperoleh 30.000. Ingat ini 6 nya tidak dibagi 12 karena ini bunganya per bulan. Kalau bunganya per tahun berarti dibagi 12. Besar tabungan selama 1 tahun berarti 250.000 ditambah bunganya, berarti 12 kali 2% kali 250 diperoleh 310.000. Sekarang kita belajar tentang pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Hasil dari pajak digunakan untuk kesejahteraan umum. Ya, pajak ada 2, ada pajak penghasilan sama pajak pertambahan nilai atau PPN. Oke, langsung aja. Contoh tentang pajak, di sini ada pajak penghasilan kena pajak. Besar penghasilan kena pajaknya adalah 1.450.000. Ini gajinya ya 1.450.000. Penghasilan tidak kena pajaknya 360. Berarti yang kena pajak gaji dikurangi yang tidak kena pajak, berarti 1.090.
besar pajak penghasilan berarti 10%, karena ini 10% ya, dikali penghasilan kena pajak sehingga diperoleh 109.000. Sehingga gaji yang diperoleh berapa? Gaji penuh tadi dikurangi dengan pajak berarti diperoleh 1.341.000. Berikutnya tentang pajak pertambahan nilai. Di sini ada laptop harganya 4.600.000, pajak PPN-nya 10%. Berarti kita mencari besar pajak pertambahan nilai dulu, yaitu 10% dikali dengan harga laptop diperoleh 460.000. Karena adanya PPN, maka ditambah pertambahan nilai. Maka tadi harga yang dijual laptopnya berapa ditambah dengan pajaknya sehingga diperoleh 5.060.000. Ini terkait tentang PPh atau pajak penghasilan dan PPN atau pajak pertambahan nilai. Berikutnya masih tentang pajak. Ini ada setiap bulan pegawai mendapat gajinya 1.400.000, PPh-nya 15%. Besar gaji yang diterima berarti gajinya 1.400.000 dikalikan dengan besar pajak sehingga pajak yang dikenai 210.000. Sehingga gajinya dikurangi dengan pajaknya, maka gaji yang diterima hanya 1.190.000. Oke. Demikianlah pembelajaran kita tentang aritmatika sosial. Semoga apa yang disampaikan Pak Alif bermanfaat buat kalian. Dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum mengerti menjadi mengerti. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.